Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mela Dwistifarini, NIM 240211105826. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Pertama tahun 2023 dari Universitas Jember. Kali ini saya akan menyampaikan terkait kampanye praktik baik, khususnya terkait penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah ringkasan interferensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, terkait pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD. Dan yang terakhir, terkait hasil yang akan dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Baik, yang pertama yaitu terkait ringkasan interferensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Nah, jika kita merujuk pada judul tersebut, hal pertama yang harus kita bahas yaitu scaffolding, di mana scaffolding sendiri yaitu proses membantu siswa dalam memahami, memecahkan masalah, atau menyelesaikan tugas yang mungkin sulit untuk mereka lakukan sendiri. Scaffolding adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Konsep ini berhubungan erat dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Sehingga selanjutnya yang akan kita bahas adalah ZPD itu sendiri, di mana Zone of Proximal Development adalah area di mana siswa dapat menyelesaikan tugas atau memahami suatu konsep dengan bantuan atau dukungan yang tepat. Dalam zona ini, siswa dapat mengatasi tugas atau konsep yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, tetapi dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain, baik dari lingkungan sekitar, rekan, atau guru. Nah, disinilah peran guru di sekolah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ZPD setiap peserta didik. Nah, selanjutnya, guru juga akan merancang pembelajaran serta memberikan dukungan dan bantuan dalam proses pembelajaran mereka. Dalam hal ini, guru juga berperan dalam mendorong kolaborasi antar peserta didik, serta akan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mereka. Kemudian, guru juga berperan untuk mengurangi sedikit demi sedikit dukungan dan bantuan kepada peserta didik. Serta yang terakhir, guru juga berperan penting dalam memberikan evaluasi dan pengembangan diri mereka. Pembahasan yang kedua yaitu terkait pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, pada hal ini, saya merencanakan pembelajaran di saat saya PPL yaitu di SMPN 6 Jember, di kelas 7 dengan materi hukum 3 Newton, di mana model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Adapun tahap pertama yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik serta mengarahkan peserta didik untuk berpikir terkait kondisi atau pertanyaan yang diberikan melalui diskusi dan tanya jawab. Nah, pada tahap pertama ini saya tidak dapat menampilkan video saat itu. Tapi saat itu saya bertanya kepada peserta didik dengan memberikan tayangan seseorang yang melakukan aktivitas mendayung. Kemudian saya akan bertanya bagaimana perahu itu dapat bergerak. Kemudian saya juga mengarahkan anak-anak untuk melihat bagaimana arah dayung itu diberikan atau dilakukan, serta kemana arah perahu akan berjalan. Hal ini akan berhubungan dengan materi yang akan dibahas yaitu terkait hukum aksi reaksi pada hukum 3 Newton. Tahap yang kedua yaitu membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana mereka diminta untuk membuat mobil bertenaga angin sebagai alat peraga hukum 3 Newton.
Pembentukan kelompok dibuat secara heterogen dengan harapan adanya bantuan antar rekan satu tim. Dan scaffolding oleh guru berlaku kepada individu ataupun kelompok. Berikut adalah video pembelajaran pada tahap kedua. Tahap yang ketiga, peserta didik melakukan presentasi berdasarkan hasil kerjanya dan mendidik sebagai fasilitator dan pendorong terjadinya diskusi dan tanya jawab terhadap kelompok lain. Berikut adalah video tahap ketiga yang telah saya lakukan. Pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan yaitu hasil yang dicapai setelah penerapan scaffolding pada ZPD. Hasilnya menunjukkan berdasarkan penerapan scaffolding dapat membantu peserta didik untuk membangun pemahaman dan internalisasi informasi baru sehingga mereka dapat melewati ZPD-nya masing-masing. Dengan hal ini, peran guru atau tutor sebaya sangat berperan penting dalam bentuk pemberian dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan tantangan atau permasalahannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait kampanye praktik baik yang saya lakukan khususnya di kelas saat proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.